Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja ke pembahasannya, dimana saat ini Pano memeriksa keadaan Sukmaya dan memberikan kabar yang sangat gembira untuk Sukma dan juga Aksa, bahwa saat ini Sukma pun diperbolehkan pulang karena keadaannya telah sangat membaik. Dimana saat itu Sukma pun merasa sangat bahagia ya, dan Pano pun mengatakan kepada Sukma bahwa Sukma harus menjaga kesehatannya dan beristirahat yang sangat cukup supaya Sukma secepatnya pulih total ya. Dimana saat itulah Sukma pun mengucapkan terima kasih yang banyak ataupun sebesar-besarnya kepada Pano, karena Pano telah menyelamatkan nyawanya. Jika tidak ada Pano, mungkin saat ini dirinya telah tiada di dunia ini. Dimana saat itu Pano pun mengatakan bahwa itu adalah tugas dirinya sebagai seorang dokter. Ya, dimana saat itu Aksa pun mengatakan dalam hatinya bahwa dirinya merasa sangat senang dan bersyukur jika Sukma saat ini telah diperbolehkan pulang, dan dirinya merasa sangat bahagia karena Sukma tidak kenapa-napa. Yang dimana saat itulah Pano pun mengatakan dalam hatinya bahwa sepertinya Aksa begitu sangat mencintai Sukma ya, dan sepertinya Aksa telah melupakan semua dendamnya kepada Sukma terkikis karena Aksa sudah jatuh cinta dengan Sukma. Pano pun merasa sangat bahagia melihat Aksa dan juga Sukma sudah saling mencintai satu sama lainnya dan bisa melupakan semua rasa dendamnya. Oke guys, kita geser ke adegan berikutnya ya, dimana saat ini Sukma dan juga Aksa akhirnya kembali ke rumah. Dimana saat itu Zahra pun begitu sangat senang dan bahagia ya guys ya, karena mamanya tercinta telah kembali dengan keadaan sehat walafiat. Dimana saat itu Sukma pun menanyakan kepada Zahra selama dirinya sakit apakah Zahra nakal di rumah. Dimana saat itu Pak Adam pun mengatakan kepada Sukma bahwa Zahra tidak nakal sama sekali. Zahra adalah anak yang sangat baik. Dimana saat itu Pak Adam dan juga Ibu Ira pun merasa sangat senang dan bahagia ya dengan kembalinya Sukma ke rumah mereka. Tapi dengan Ibu Nopa tidak sama sekali ya guys ya, dirinya masih tetap saja begitu sangat angkuh dan sangat membenci Sukma. Yang dimana saat itulah Zahra pun mengucapkan terima kasih kepada Papa Aksa ya, karena sudah menjaga dan merawat mamanya selama di rumah sakit dan juga menyelamatkan saat mamanya tenggelam di danau. Dimana saat itulah Aksa pun mengatakan bahwa itu adalah tugas dirinya. Dan saat itu juga Sukma pun mengatakan kepada Zahra bahwa mamanya ingin beristirahat terlebih dahulu ya, karena dirinya masih belum sehat sepenuhnya, karena kepala Sukma masih sering sakit-sakitan. Dimana saat itu Sukma pun ingin pergi ke kamar ruang tamu ya, namun saat itu Ibu Ira pun mengatakan Sukma mau pergi kemana, karena kamar Sukma adalah di sana, yaitu kamar Aksa ya guys ya. Dimana saat itu Aksa pun mengatakan mungkin saja Sukma sedang tidak fokus dan segera membawa Sukma ke kamarnya. Sebelum pergi ke kamar, Sukma pun pamit kepada Ibu Ira, Pak Adam dan juga Ibu Nopa. Namun saat itu Ibu Nopa pun begitu sangat cuek, tidak senyum sama sekali kepada Sukma, dan sepertinya Ibu Nopa masih saja tetap marah kepadanya. Sesampainya di kamar, dimana saat itulah Aksa pun mengatakan kepada Sukma apakah Sukma sengaja ingin beristirahat di ruang tamu sehingga Pak Adam, Ibu Nopa dan juga Ibu Ira akan curiga kepadanya. Dimana saat itu Sukma pun mengatakan bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada Aksa karena dirinya lupa, karena dirinya sering tidur di ruang tamu ya, dan karena itu dirinya kebiasaan tidur di sana sehingga lupa jika Pak Adam, Ibu Nopa dan juga Ibu Ira tidak mengetahui jika selama dirinya menikah dengan Aksa sering tidur di ruang tamu bukannya bersama dengan Aksa.
Yang dimana saat itu Sukma pun mengatakan bahwa setelah orang sepi dirinya akan pergi ke ruang tamu dan beristirahat di sana. Namun saat itu Aksa pun melarangnya dan meminta Sukma untuk tidur ataupun sekamar dengan dirinya sampai Sukma benar-benar pulih. Ya, dimana saat itu Sukma pun merasa sangat terkejut. Apa maksudnya satu kamar dengan Aksa, apakah tidur bersama? Saat itu Aksa pun menjelaskan bahwa kita hanya satu kamar, tidak satu ranjang. Dimana saat itu Sukma pun mengatakan, tetapi kita saat ini pun sudah halal. Yang dimana saat itu Aksa pun salah tingkah dan pamit kepada Sukma untuk pergi ke dapur sebentar. Yang dimana saat Aksa di belakang ya guys ya, dimana saat itulah Ibu Nova pun menghampirinya dan mengatakan kepada Aksa apa yang Aksa lakukan. Dimana saat itu Aksa mengatakan bahwa dirinya merasa sangat kepanasan sehingga membuat dirinya pun kehausan. Dimana saat itulah Ibu Nova pun mengatakan bahwa Aksa selalu saja tertimpa masalah tidak henti-hentinya dan sepertinya ini adalah kemarahan arwah Raisa ya, yang meminta Aksa untuk tidak lupa membalaskan dendamnya atas kematian Raisa kepada Sukma. Dan Ibu Nova pun menegaskan kepada Aksa bahwa Aksa jangan sampai jatuh hati kepada Sukma ya, dan Aksa tidak boleh melupakan semua dendamnya kepada Sukma atas kematian istrinya. Yang dimana saat itu Aksa pun teringat kembali dimana saat Sukma sedang kritis ya, dimana saat itu Aksa pun berjanji meminta kesempatan kedua kepada Allah untuk menghidupkan Sukma kembali. Dirinya berjanji akan selalu membahagiakan Sukma dan melupakan semua dendamnya. Yang dimana saat itulah Aksa pun mengatakan kepada Ibu Nova bahwa Sukma adalah istrinya, tidak mungkin dirinya membalaskan dendamnya lagi kepada Sukma ya, karena dirinya telah berjanji di saat Sukma dalam keadaan kritis bahwa dirinya akan melupakan semua rasa dendamnya kepada Sukma atas kematian Raisa, dan dirinya saat ini lebih baik move on karena mungkin saja itu adalah takdir Raisa. Dan Aksa pun menjelaskan kepada Ibu Nova bahwa itu semua kecelakaan, bukan murni kesalahan Sukma semua. Yang dimana saat itu Ibu Nova pun merasa sangat terkejut dan mengatakan apakah mungkin Aksa saat ini sudah jatuh cinta kepada Sukma, dan Ibu Nova mengatakan bahwa dirinya tidak rela. Dan setelah itu Ibu Nova pun pergi dan mengingatkan kepada Aksa untuk terus membalaskan dendamnya. Namun saat itu Aksa pun mengatakan bahwa mungkin inilah saatnya dirinya move on dari Raisa dan bisa belajar mencintai Sukma. Setelah itu Ibu Nova pun pergi meninggalkan Aksa ya guys ya. Dan di sisi lainnya dimana saat itu Pak Adam pun merasa sangat bahagia karena dirinya tidak menyangka jika saat ini Aksa akhirnya bisa mencintai Sukma dengan sepenuh hatinya dan melupakan semua dendamnya. Setelah itu Pak Adam pun segera pergi menemui Aksa ya, dan mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya sudah mendengar semua pembicaraan Aksa dengan Ibu Nova ya, ataupun mamahnya. Dimana saat itu Pak Adam pun berterima kasih kepada Aksa karena Aksa saat ini sudah mulai mencintai Sukma ya, kan bisa melupakan semua dendamnya karena itulah yang dia harapkan. Dan Pak Adam pun berharap jika Aksa dan juga Sukma akan hidup bahagia sampai akhir hayat mereka. Dimana saat itu Pak Adam pun mengatakan kepada Aksa bahwa dirinya akan mengatur ulang untuk Aksa bulan madu bersama dengan Sukma karena waktu itu tidak jadi karena ada halangan, dan mungkin inilah saatnya Aksa dan juga Sukma bulan madu kembali. Dan Aksa pun menyanggupi semua permintaan papahnya ya guys ya, ataupun Pak Adam. Setelah itu Aksa pun pergi ke kamarnya, dimana saat itu Aksa melihat jika Sukma sudah tertidur. Namun saat itu Sukma pun mengetahui bahwa saat itu Aksa datang, dan saat itulah
Sukma pun melayani Aksa seperti biasa ya, karena dirinya mengetahui jika Aksa merasa sangat capek karena menunggui dan merawat dirinya saat di rumah sakit. Dimana saat itulah Aksa pun mengatakan bahwa papanya menginginkan dirinya untuk bulan madu dengan Sukma. Sontak saja saat itu Sukma pun merasa sangat terkejut, dan saat itulah Sukma pun mengatakan apakah mungkin kita bulan madu ini adalah kesempatan dirinya untuk memberi adik untuk Zahra. Dimana saat itulah Aksa pun mengatakan bahwa dirinya menyanggupi permintaan papanya karena dirinya tidak ingin jika ditanya terus-menerus. Dimana saat itulah Sukma pun akhirnya teringat dan mengatakan bahwa dirinya pun sama karena Ibu Nova meminta dirinya dan memberi waktunya 3 bulan untuk hamil anak Aksa, dan jika dirinya tidak bisa hamil selama 3 bulan maka dirinya harus berpisah ataupun bercerai dengannya. Yang dimana saat itu Sukma pun mengatakan bahwa dirinya menyanggupi semua permintaan Ibu Nova saat itu karena dirinya ingin membahagiakan Ibu Nova dan berbakti kepadanya dan menjadi seorang mantu yang terbaik untuknya. Dimana saat itu Aksa pun mengerti apa keinginan Sukma ya guys ya. Nah guys, apa yang akan dilakukan Aksa? Apakah Aksa akan mewujudkan keinginan Sukma untuk mempunyai seorang anak darinya? Oke, untuk kalian yang penasaran jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.